Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yuliana Kartika Tiwi, NIM 3120100078. Kelas A pagi semester 4, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mata kuliah Analisis Kesalahan Berbahasa. Dosen pengampu Saptiana Sulastri Magister Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang kesalahan berbahasa tataran fonologi. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Kajian ilmiah bahasa disebut ilmu linguistik. Nah, sebagai konsep umumnya, bahasa bisa mengacu pada kemampuan kognitif untuk dapat mempelajari dan menggunakan sistem komunikasi yang kompleks atau untuk menjelaskan sekumpulan aturan yang membentuk sistem tersebut atau sekumpulan pengucapan yang dapat dihasilkan dari aturan-aturan tersebut. Nah, semua bahasa bergantungan pada proses amosiosis untuk menghubungkan isyarat dengan makna tertentu. Nah, bahasa lisan, bahasa isyarat memiliki sebuah sistem fonologis yang mengatur bagaimana simbol digunakan untuk membentuk urutan yang dikenal sebagai kontak mata atau morfem, dan suatu sistem sintaksis yang mengatur bagaimana kata-kata dan morfem digunakan untuk membentuk frasa dan penyebutannya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang kesalahan pelafalan karena perubahan fonem. Nah, terdapat banyak contoh kesalahan pelatihan karena pelafalan fonem-fonem tertentu berubah atau tidak diucapkan sesuai dengan kaidah. Nah, di sini saya akan membahas tentang perubahan fonem vokal. Nah, contohnya itu fonem A dilafalkan menjadi E. Nah, misalnya yang terdiri dari lafalan baku dan lafalan tidak baku. Lafalan bakunya itu terdiri dari kata akta dan dapat. Di dalam kata tidak bakunya menjadi akte dan dapat. Nah, contoh yang kedua yaitu fonem A dilafalkan menjadi I. Misalnya, lafalan bakunya terdiri dari kata mayat dan moral. Jadi, kata tidak bakunya menjadi moyit dan moril. Selanjutnya itu ya contoh yang ketiga, yaitu fonem A dilafalkan menjadi O. Lafalan bakunya terdiri dari kata musola dan Ramadan. Kata tidak bakunya menjadi musolah dan Ramadan. Nah, contoh yang keempat yaitu fonem E dilafalkan menjadi A. Misalnya, lafalan baku terdiri dari kata pecel dan ritme. Maka, pelafalan tidak bakunya menjadi pecel dan ritme. Nah, contoh yang kelima yaitu fonem E dilafalkan menjadi I. Maka, lafalan bakunya yang terdiri dari kata magnet dan oksigen. Maka, lafal tidak bakunya menjadi magnet dan oksigen. Selanjutnya yaitu perubahan fonem konsonan. Nah, contohnya dari perubahan fonem konsonan ini yaitu fonem A dilafalkan menjadi P. Misalnya, lafalan bakunya itu terdiri dari kata mujarab dan rajib. Maka pelafalan tidak bakunya menjadi mujarab dan rajab. Nah, contoh kedua yaitu fonem D dilafalkan menjadi T. Pelafalan bakunya itu misalnya terdiri dari kata masjid dan murid. Maka pelafalan tidak bakunya menjadi masjid dan murid. Nah, contoh yang ketiga yaitu fonem F dilafalkan menjadi P. Maka lafalan bakunya itu terdapat kata nafsu dan negatif. Maka pelafalan tidak bakunya menjadi nafsu dan negatif. Selanjutnya yaitu kesalahan pelafalan karena penghilangan fonem. Nah, pemakaian bahasa sering menghilangkan bunyi tertentu pada sebuah kata yang mengakibatkan justru pelafalan yang menjadi salah atau tidak benar. Nah, saya akan memberikan contoh pelafal kesalahan dalam penghilangan fonem, yaitu penghilangan fonem A. Lafalan bakunya yaitu terdiri dari kata makaroni dan parabola. Maka pelafalan tidak bakunya menjadi
makaroni, dan parabol. Nah, contoh kedua yaitu penghilangan fonem E. Pelafalan bakunya terdiri dari kata jenderal dan karil, maka pelafalan tidak bakunya menjadi jenderal dan karil. Nah, contoh yang ketiga yaitu penghilangan fonem U. Pelafalan bakunya misalnya sirkuit dan supporter, maka pelafalan tidak bakunya menjadi sirkuit dan sporter. Nah, yang terakhir yaitu kesalahan pelafalan karena penambahan fonem. Nah, terdapat pula kesalahan pelafalan dikarenakan pemakaian bahasa tersebut menambahkan fonem tertentu pada kata-kata yang diucapkan. Nah, contohnya seperti penambahan fonem A. Lafalan bakunya terdiri dari kata narkotik dan narwastu, maka pelafalan tidak bakunya menjadi narkotika dan narwastu. Nah, contoh kedua yaitu penambahan fonem E, misalnya lafalan bakunya terdiri dari kata mantra dan menteri, maka pelafalan tidak bakunya menjadi mentre dan menteri. Nah, contoh ketiga yaitu penambahan fonem konsonan dan penambahan fonem D. Misalnya, pelafalan tidak bakunya itu terdiri dari kata stand dan standar, maka pelafalan tidak bakunya menjadi stand dan standard. Baiklah, dapat saya simpulkan, kesalahan berbahasa Indonesia dalam tataran fonologi dapat terjadi baik penggunaan bahasa secara lisan maupun secara tulis. Sebagian besar kesalahan berbahasa Indonesia dalam tataran fonologi berkaitan dengan pelafalan. Bila kesalahan berbahasa dalam rangka tulis, kesalahan pelafalan yang meliputi perubahan fonem, penghilangan fonem, dan penambahan fonem. Kesalahan pelafalan karena pelafalan fonem-fonem tertentu berubah atau tidaknya diucapkan sesuai dengan kaidah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam menjelaskan. Sekian dan terima kasih.